Buat kamu yang baru gabung atau mau tahu cerita lengkap dari part pertama, ada di playlist novel ringan romantis bagian 1. Semuanya sudah aku kumpulin jadi satu di channel ini. Jabat tangan erat dan tepukan mantap dari Pak Baskoro di pavilion belakang rupanya menjadi segel penutup yang paling kokoh untuk malam itu. Langkah kaki Bram saat keluar dari ruang interogasi empat mata tidak lagi menampakkan beban taktis, melainkan ketegasan seorang pria yang baru saja memenangkan tender terbesar dalam hidupnya. Namun, bagi Kalila yang sejak tadi mondar-mandir di dekat koridor tengah dengan kecemasan klinis yang akut, kembalinya Bram dengan selamat dari hadapan sang ayah belum sepenuhnya menyudahi ketegangan. Ada satu detail fisik yang luput dari pandangan mata sang kepala keluarga, namun tertangkap jelas oleh radar observasi seorang dokter spesialis anak. Gerakan bahu Bram saat melepaskan kemeja katun gelapnya di ambang pintu dapur kuno menunjukkan distorsi biomekanis yang halus. Pria itu meringis sangat tipis, nyaris tak terlihat saat kain kemeja bergesekan dengan kulit punggungnya. "Duduk di kursi makan, Mas Bram. Jangan membantah," perintah Kalila dengan volume suara yang rendah namun syarat akan otoritas medis yang mutlak. Begitu mereka hanya berdua di area dapur dalam yang sepi. Suasana dapur rumah Joglo selepas pukul 11 malam itu terasa begitu hening. Cahaya lampu neon tabung yang agak kekuningan memantulkan bayangan perkakas kuno di dinding tegel. Udara Solo yang gerah perlahan meredup digantikan oleh keheningan malam pedesaan yang pekat. Bram terkekeh rendah, suara baritonnya yang serak terdengar sangat intim di tengah kesunyian dapur. Dia menuruti perintah Kalila, membalikkan kursi kayu jati itu agar sandarannya menghadap ke depan, lalu mendudukinya secara terbalik. Dengan satu gerakan mantap, Bram menarik kaos singlet hitamnya melewati kepala, mengekspos punggung lebarnya yang masif sepenuhnya di bawah sorot lampu dapur. Kalila yang baru saja kembali dari kamar, sambil membawa tas medis kecilnya mendadak menghentikan langkah sejenak. Napasnya tertahan di tenggorokan. Punggung Bram benar-benar sebuah memorandum visual yang brutal dari pekerjaan lapangan. Struktur otot trapezius dan latissimus dorsinya berparut-parut kokoh, sangat maskulin, namun di sepanjang belikat kanan hingga ke bawah, terdapat luka lecet horizontal yang cukup panjang. Kulit sawo matangnya tergores dalam, kemerahan dan mulai mengeluarkan cairan serosa tipis akibat gesekan paksa dengan tangkai kayu cangkul baja yang kasar saat kerja bakti siang tadi. Pria ini rupanya menahan rasa perih yang luar biasa selama berjam-jam demi mempertahankan akting tangguhnya di depan warga desa dan ayahnya. "Anda ini benar-benar pasien yang paling bebal, Mas Kontraktor," bisik Kalila. Suaranya melembut tanpa sisa keangkuhan profesinya saat dia melangkah mendekat. Dia berjongkok di belakang punggung Bram, menuangkan cairan antiseptik iodin ke atas segumpal kapas steril. "Luka gesek sebesar ini didiamkan saja di parit yang penuh kuman. Anda mau menantang bakteri Clostridium tetani?" "Kalkulasi struktur saya bilang luka ini cuma distorsi kosmetik luar saja, Dok," sahut Bram. Kepalanya menoleh sedikit ke belakang, memperlihatkan sudut bibirnya yang membentuk senyum miring modusnya. Namun, begitu kapas dingin bersentuhan langsung dengan jaringan kulitnya yang terbuka, tubuh raksasa itu menegang sempurna. Otot-otot punggung Bram mengeras seperti papan beton bertulang, dan sepasang tangan kapalan yang besar mencengkeram erat sandaran kursi kayu hingga terdengar bunyi derit halus. "Tahan," bisik Kalila hangat. Jemari lentiknya yang terbiasa menangani pasien anak yang rewel kini bergerak dengan kelembutan yang luar biasa. Tangan kirinya bertumpu pada bahu lebar Bram yang panas untuk memberikan stabilitas, sementara tangan kanannya menepuk-nepuk lembut kapas antiseptik di sepanjang jalur luka. Sentuhan kulit ke kulit yang begitu intens di tengah keheningan malam itu seketika mengubah atmosfer dapur menjadi sangat pekat oleh ketegangan dewasa yang primitif. Kalila bisa merasakan radiasi panas yang masif keluar dari pori-pori kulit Bram. Setiap kali pria itu menarik napas berat untuk menahan perih, otot-otot di bawah telapak tangan Kalila bergeser secara sensual, menciptakan getaran yang merayap naik ke dada Kalila, mengacaukan ritme jantungnya sendiri.
Jarak di antara mereka begitu dekat hingga Kalila bisa mencium aroma maskulin alami Bram yang bercampur dengan wangi tajam antiseptik. Fokus medisnya perlahan-lahan mulai buyar, terdistorsi oleh pesona fisik nyata dari pria sewaan di depannya. Hubungan profesional bermaterai 12 bab lalu seolah telah menguap total, menyisakan ketertarikan matang yang tak lagi bisa disangkal oleh logika apapun. Bram perlahan merilekskan otot bahunya, membiarkan kepala Kalila condong ke depan mendekati belikatnya. "Lila," panggil Bram. Suaranya berubah menjadi sangat rendah, serak, dan syarat akan emosi dewasa yang mendalam. Sahut Kalila, napas hangatnya menerpa kulit punggung Bram, membuat pria itu menelan ludah dengan susah payah. "Terima kasih untuk tanda teritorial di teras tadi siang. Dan untuk pengobatan malam ini," bisik Bram. Tangan kanannya perlahan bergerak ke belakang. Jemari besarnya menyentuh pergelangan tangan Kalila yang sedang memegang perban, menghentikan gerakan dokter itu seketika. Bram membalikkan sedikit tubuhnya, mengunci tatapan mata coklat gelapnya langsung ke dalam manik mata Kalila yang berkilat gugup. "Kira-kira berapa anggaran yang harus saya bayar untuk dedikasi seorang dokter spesialis yang merawat kulinya sampai sedetail ini?" Kalila terpaku, wajahnya merona merah sempurna di bawah sorot lampu neon. Jarak wajah mereka hanya tersisa hitungan sentimeter, begitu dekat hingga ujung hidung Bram nyaris menyentuh pipinya. Detak gila di dada Kalila semakin menjadi-jadi. Benteng pertahanannya runtuh berantakan menghadapi tatapan protektif sekaligus menuntut dari pria matang di hadapannya. Tepat saat ketegangan intim itu mencapai puncaknya dan bibir Bram perlahan bergerak mendekat, sebuah suara hantaman keras disertai jeritan melengking memecah keheningan dapur dengan sangat brutal. Dari arah jendela kayu kuno yang terbuka setengah, seekor kucing kampung bertubuh gempal dengan bulu belang oranye putih melompat masuk tanpa permisi. Sialnya, hewan itu tidak mendarat di lantai, melainkan langsung mendarat telak di atas meja makan kayu jati, menabrak deretan toples kaca berisi kerupuk udang sisa makan malam hingga menggelinding ke lantai tegel. "Ayam copot!" latah Kalila refleks. Tubuhnya melonjak kaget hingga tas medis kecil di pangkuannya terlempar, menumpahkan seluruh isinya ke lantai. Karena kehilangan keseimbangan, tubuh ramping Kalila terhuyung ke depan. Bram dengan refleks kilat seorang pekerja lapangan langsung memutar tubuhnya, menangkap pinggang Kalila dengan kedua tangan besarnya, sebelum wanita itu sempat mencium lantai tegel yang keras. Alhasil, Kalila berakhir duduk pasrah di atas pangkuan kokoh Bram, kedua tangannya mencengkeram pundak telanjang pria itu dengan erat, sementara dada mereka bertubuk telak tanpa jarak. Si kucing belang yang menjadi otak kriminal sabotase itu sama sekali tidak merasa berdosa. Hewan itu hanya mengeong sekali dengan nada malas, melompat turun dari meja, mengendus salah satu perban steril yang terjatuh, lalu berjalan santai keluar melalui pintu dapur yang terbuka, meninggalkan kekacauan kosmik di dalam dapur. Keheningan kembali menguasai dapur, namun kali ini dengan komedi situasi dewasa yang luar biasa canggung. Kalila membeku di atas pangkuan Bram, matanya melebar sempurna menatap deretan otot dada dan tato tribal pria itu yang berada tepat di depan wajahnya. Kontak fisik yang terlampau intim dan tidak disengaja ini membuat pasokan oksigen di otaknya mendadak macet total. Bram menatap wanita di pangkuannya dengan napas yang memburu pendek. Kedua tangan kapalan pria itu masih mengunci pinggang Kalila dengan cengkeraman yang masif dan protektif, enggan melepaskan. Meskipun situasi berganti menjadi konyol akibat gangguan tamu tak diundang, kilatan hasrat dewasa di mata coklat gelap Bram tidak berkurang sedikit pun. "Dr. Lila," bisik Bram, suara seraknya bergetar menahan tawa rendah yang sangat seksi tepat di depan wajah Kalila. Secara analisis manajemen risiko, gangguan dari subkontraktor berkaki 4 tadi benar-benar di luar kalkulasi draft proyek kita. Tapi posisi kita sekarang, saya rasa ini adalah bentuk kompensasi ruang yang sangat menguntungkan bagi pihak saya. Kalila tersadar dari malafungsi syarafnya. Pipi dan lehernya terasa panas membara, seperti disiram sambal korek Tante Lastri.
Dia mencoba mendorong dada bidang Bram dengan sisa-sisa keangkuhan profesionalnya yang sudah compang-camping. "Turunkan saya, Mas Bram. Ini penyimpangan dari prosedur medis," cetus Kalila sinis, mencoba menutupi debaran jantungnya yang kencang dengan nada galak yang dipaksakan. "Dan tangan Anda, lepas dari pinggang saya sekarang sebelum saya menuntut Anda atas pasal tindakan tidak menyenangkan." Bram tertawa lepas, sebuah tawa berat penuh kemenangan yang terasa bergetar nyata di dada telanjangnya, membuat tubuh Kalila ikut terayun pelan. Pria bertato itu akhirnya melonggarkan cengkeramannya perlahan, membiarkan Kalila berdiri dengan kaki yang agak lemas di atas lantai tegel. "Baik, dokter, baik. Saya patuh pada hukum medis Anda," kata Bram sambil memunguti toples kerupuk yang tidak pecah dengan gerakan santai. Senyum miring modusnya kembali terukir dengan sangat menyebalkan, namun entah mengapa, terlihat begitu tampan di mata Kalila. "Tapi ingat Lila, punggung saya boleh saja sudah bersih dari kuman, tapi sistem pertahanan hati Anda sepertinya baru saja mengalami kebocoran struktur yang sangat parah akibat serangan kucing tadi." Kalila memalingkan mukanya dengan kejengkelan romantis yang kian memuncak, buru-buru memunguti isi tas medisnya yang berserakan demi menyembunyikan wajahnya yang merah padam seutuhnya. Di bawah lampu neon dapur kuno Solo, di antara sisa antiseptik dan kekacauan toples kerupuk, Dr. Kalila terpaksa mengakui dalam kepasrahan yang manis bahwa kontrak 22 juta rupiah milik mereka telah benar-benar kehilangan fungsi hukumnya. Runtuh total digantikan oleh getaran cinta yang tak lagi bisa disabotase oleh seekor kucing sekalipun. Sisa-sisa antiseptik yang menguap di udara dapur kuno dan kekacauan toples kerupuk akibat sabotase si kucing belang rupanya meninggalkan ketegangan yang jauh lebih pekat daripada sekadar kecanggangan kosmetik. Langkah kaki Kalila yang terburu-buru kembali ke kamar pavilion setelah membersihkan sisa obat tidak serta-merta mampu menyapu bersih memori kehangatan masif dari dada bidang Bram saat ia terduduk di pangkuan pria itu. Detak jantungnya yang malah fungsi sejak di dapur masih terus berdenyut konstan, berirama dengan desau angin malam Solo yang menyusup di balik ventilasi kayu jati tua. Ketika Bram melangkah masuk kembali ke dalam kamar sempit mereka beberapa menit kemudian, kali ini sudah mengenakan kaos oblong hitamnya kembali, volume oksigen di dalam ruangan bersekat triplek itu mendadak terasa menyusut drastis untuk kedua kalinya. Bram tidak langsung menuju ke sisi kanan kasur kapuk untuk mengambil posisi statis menempel tembok seperti malam sebelumnya. Pria bertato itu berhenti di tengah ruangan, berdiri kokoh dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana kain santainya. Mata coklat gelapnya terkunci lurus pada sosok Kalila yang sedang duduk kaku di tepi ranjang nomor 3, berpura-pura sangat sibuk memeriksa ulang jadwal klinis di layar ponselnya yang mati. Atmosfer komedi situasi dewasa yang canggung tadi di dapur mendadak menguap, digantikan oleh intensitas tatapan seorang pria matang yang menuntut sebuah kepastian struktur. "Dr. Lila," suara bariton Bram memecah keheningan dengan nada yang sangat rendah, berat, dan tanpa tedeng aling-aling. "Mari kita bicarakan soal revisi anggaran dan kalkulasi teritorial kita hari ini." Kalila mendongak, melipat tangannya di depan dada, dan langsung memasang topeng kurator medisnya yang paling dingin untuk menutupi gejolak di dadanya. "Klausul kontrak kita sudah final, Mas Bram. Nilai nominal 22 juta rupiah itu mencakup akting sebagai pasangan di depan keluarga besar Bani Wiryo. Tidak ada ruang untuk negosiasi revisi anggaran di luar draft tertulis." Bram perlahan melangkah mendekat. Setiap langkah kaki telanjangnya di atas lantai tegel kuno seolah menambah tekanan visual yang mengintimidasi ruang pertahanan Kalila. Dia berhenti tepat di hadapan Kalila, merundukkan sedikit tubuh raksasanya hingga wajah tegasnya sejajar dengan pandangan sang dokter anak. "Saya tidak sedang bicara soal uang, Lila," bisik Bram tepat di depan wajah Kalila. Embusan napas hangatnya yang beraroma mint kembali mengacaukan konsentrasi syaraf Kalila. "Saya sedang bicara soal tanda teritorial posesif Anda di teras siang tadi. Soal bagaimana jemari Anda menyusup di balik tato leher saya di depan Dita, dan bagaimana kepanikan galak Anda saat mengobati punggung saya di dapur baru saja. Pertanyaan saya sederhana.
Apakah semua atensi, sentuhan, dan intensitas emosi Anda sejak tadi siang itu masih menjadi bagian dari prosedur operasional standar kontrak sewa? Atau sebenarnya benteng logika Anda sudah retak sepenuhnya? Tantangan telanjang dari Bram seketika mengirimkan gelombang kejut yang membuat Kalila merasa seluruh egonya terpojok di sudut ruang operasi. Sebagai seorang dokter yang terbiasa mendiagnosis penyakit secara akurat, ditantang untuk mendiagnosis perasaannya sendiri oleh seorang kuli proyek sewaan adalah bentuk penghinaan intelektual terbesar. Kalila memundurkan tubuhnya sedikit, memicingkan matanya dengan tatapan yang begitu sinis dan manipulatif, senjata andalannya untuk berkelit dari situasi krisis romantis. Jangan terlalu tinggi melakukan estimasi nilai jual Anda, Mas Kontraktor, cetus Kalila dengan nada bicara yang sengaja dibuat sedingin es. Meski di dalam dadanya jantungnya sudah berdentang seperti jenderang perang. Sebagai seorang profesional medis, tindakan saya di teras dan di dapur tadi sepenuhnya didasarkan pada manajemen risiko mitigasi klinis. Anda itu aset sewaan saya. Kalau penampilan fisik Anda rusak karena gosong mencangkul atau infeksi bakteri di saluran irigasi, performa sandiwara kita di depan Eyang Noto akan mengalami penurunan kualitas. Saya hanya sedang merawat barang sewaan saya agar tetap berada dalam kondisi prima untuk dipamerkan. Paham? Bram tidak tampak terkejut atau tersinggung mendengar kalimat sinis Kalila yang menyamakannya dengan barang sewaan. Sebaliknya, sudut bibir tebal pria itu perlahan terangkat, membentuk senyum miring andalannya yang syarat akan karisma maskulin matang yang menyebalkan namun begitu memikat. Analisis pembelaan yang sangat rapi, Dr. Kalila, bisik Bram. Suaranya melembut, namun memiliki penekanan yang sinis terselubung untuk membalas kelihayan sang dokter. Logika medis Anda memang selalu punya cara untuk mencari pembenaran di atas kertas materai. Tapi sayangnya, kalkulasi biologis tubuh Anda sama sekali tidak bisa berbohong. Sebelum Kalila sempat meluncurkan sindiran babak kedua, Bram mendadak menggerakkan tangan kanannya yang besar dan kapalan. Tanpa menyentuh bagian tubuh Kalila yang sensitif, ibu jari hangatnya mendarat lembut di atas denyut nadi di pergelangan tangan kiri Kalila yang sedang terlipat di dada. Jemari kapalan Bram menekan pelan di sana, tepat di atas arteri radialis Kalila. Denyut nadi normal orang dewasa dalam kondisi istirahat itu berkisar antara 60 sampai 100 denyutan per menit, kata Bram dengan suara serak yang seksi, meniru istilah medis yang sering diucapkan Kalila dengan nada mengejek yang halus. Tapi di bawah tekanan jari saya sekarang, struktur ketukan jantung Anda ini, saya perkirakan sudah menembus angka 120 per menit. Ini bukan lagi gejala mitigasi risiko, Dok. Ini adalah distoresi kepanikan romantis yang absolut. Wajah Kalila seketika terasa meledak, merah padam sempurna menembus batas pertahanan topeng dinginnya. Rahangnya mengeras karena frustrasi luar biasa akibat cara manipulatif Bram yang menggunakan data biologis tubuhnya sebagai bukti otentik skakmat verbal malam ini. Lepas, Mas Bram. Kalila menyentakkan tangannya dengan kasar, berdiri dari tepi kasur hingga tubuh mungilnya berhadapan langsung dengan dada bidang Bram yang masif. Anda tidak punya hak klinis untuk mengukur tanda-tanda vital saya. Kontrak kita tidak mencakup izin bagi Anda untuk melakukan analisis biologis sembarangan. Bram tertawa rendah, sebuah tawa berat penuh kemenangan yang terasa bergetar nyata di dalam kamar sempit bersekat triplek tipis itu. Dia mundur selangkah, mengangkat kedua tangannya ke udara sebagai tanda menyerah yang pura-pura patuh. Namun kilatan hasrat dan kemenangan di mata coklat gelapnya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Baik, dokter, baik. Saya patuh pada otoritas regulasi kamar ini, kata Bram sambil berjalan menuju sisi kanan kasur kapuk, merebahkan tubuh raksasanya dengan santai di samping dinding semen yang dingin. Pria itu bersedekap, melipat lengan kekarnya yang bertato di depan dada seperti pagar pembatas alami mereka. Tapi ingat satu hal, Lila. Sekat triplek di kamar ini mungkin bisa membohongi Joko di luar sana tentang apa yang terjadi di dalam. Tapi logika sinis Anda malam ini sudah gagal total membentengi retaknya struktur fondasi hati Anda sendiri dari pesona kuli proyek yang Anda sewa ini. Kalila menarik napas panjang,
mencoba meredakan gemuruh gila di dadanya yang menolak untuk kembali ke ritme medis yang normal. Dia merebahkan tubuh rampingnya di sisi kiri kasur dengan gerakan yang sangat kaku, membelakangi Bram sepenuhnya menatap kegelapan dinding pavilion. Pipinya masih terasa panas membara, dan setiap desau napas berat Bram di belakang tengkuknya kini tidak lagi terdengar sebagai gangguan eksternal, melainkan sebagai melodi manis yang perlahan-lahan mulai ia terima dalam kepasrahan yang mendalam. Di bawah naungan atap joglo kuno Solo yang senyap, Dr. Khalila terpaksa mengakui dalam keheningan batinnya yang paling rahasia bahwa klausul kontrak 22 juta rupiah mereka telah benar-benar likuid, mencair sepenuhnya menjadi perasaan nyata yang tak lagi bisa didefinisikan oleh sekadar logika hukum di atas kertas. Kepasrahan manis yang merayap di dalam keheningan batin Khalila malam itu rupanya menjadi benteng pertahanan terakhir sebelum kedamaian pavilion Joglo Bani Wiryo benar-benar porak-poranda keesokan harinya. Desau napas Bram yang maskulin dan konstan di belakang tengkuknya sempat menuntun sang dokter anak ke dalam tidur paling lelap yang pernah ia rasakan selama libur mudik ini. Namun, ketika fajar menyingsing dan sisa-sisa kehangatan dari pelukan tak langsung sang kontraktor sewaan masih membekas di kulitnya, sebuah guncangan tektonik baru telah bersiap di ruang tamu utama. Sebuah ancaman yang skalanya jauh lebih berbahaya daripada sekadar intayan Joko atau sindiran Tante Lastri. Ujian itu datang pukul 9 pagi dalam wujud sesosok pria klimis bertubuh jangkung yang baru saja turun dari sedan mewah keluaran Eropa terbaru di pelataran Joglo. "Lila, sini keluar nak, lihat siapa yang datang dari Jakarta." Seru Tante Lastri dari arah ruang tengah. Suaranya melengking penuh kemenangan yang tidak bisa disembunyikan. Khalila yang sedang membantu Eyang Noto merapikan cangkir teh di meja jati langsung menegang. Ketika ia melangkah ke ruang tengah bersama Bram yang berjalan tegap di sebelahnya, masih mengenakan kemeja mandarin hitam yang melingkup tubuh tegapnya dengan pas, sosok pria itu sudah berdiri di sana. Dia adalah target utama perjodohan yang selama ini diagung-agungkan oleh Tante Lastri, Dr. Adrian. Seorang dokter spesialis anestesi muda dari rumah sakit swasta elit di Jakarta Pusat, anak dari salah satu kolega bisnis terpandang Bani Wiryo. Penampilannya sangat steril. Rambutnya dipotong rapi dengan gaya pomade yang berkilau. Mengenakan kemeja kasual bermerek mahal, celana chinos yang licin, dan jam tangan pintar edisi terbatas yang sengaja dipamerkan saat dia membetulkan letak kacamatanya. Begitu Adrian melihat Khalila masuk, senyum menawan yang syarat akan percaya diri instan langsung terkembang di wajahnya. Namun, begitu pandangannya bergeser pada sosok masif Bram yang berdiri di samping Khalila, menatapnya dengan mata coklat gelap yang tenang namun mengintimidasi, senyum Adrian mendadak mendatar, menyiratkan riak permusuhan yang tajam. "Halo Khalila, lama gak ketemu?" Sapa Adrian dengan suara bariton yang dibuat-buat agar terdengar berwibawa. Dia melangkah maju, sengaja mengabaikan keberadaan Bram, dan mencoba meraih tangan Khalila untuk bersalaman. "Tante Lastri cerita banyak soal kesibukan kamu di Solo, dan soal kejutan yang kamu bawa dari Jakarta." Khalila menerima salaman itu dengan sangat formal, ekspresi klinisnya langsung aktif. "Halo Adrian, ya kenalkan, ini Bramantio, calon tunangan saya." Bram melangkah maju satu langkah. Gerakan sederhananya itu secara geometris langsung memotong ruang personal antara Adrian dan Khalila. Pria bertato itu mengulurkan tangan kanannya yang besar dan kapalan, telapak tangan pekerja lapangan yang kontras dengan tangan steril sang dokter anestesi. "Bram," ucap Bram pendek, suaranya yang bariton terdengar sangat berat, tenang, dan berwibawa di dalam ruang tengah. Adrian menerima jabat tangan itu dengan senyum miring yang meremehkan. Dia sengaja mengerahkan tenaga untuk menekan tangan Bram, sebuah gestur primitif pria kota untuk menunjukkan dominasi. Namun, bagi seorang kontraktor yang terbiasa mengangkat besi pracetak dan mengaduk semen secara manual, tekanan tangan Adrian tidak lebih dari sekadar sentuhan angin lalu. Bram mempertahankan posisinya tanpa mengedipkan mata, membuat Adrian perlahan-lahan menarik tangannya kembali dengan wajah yang sedikit kaku karena rasa sakit yang tertahan. "Bramantio, nama yang bagus.
Adrian memulai provokasinya, sengaja mengambil posisi duduk di kursi jati utama, melipat kakinya dengan gaya yang kelewat santai. Tante Lastri dan Joko langsung mengambil posisi di belakang Adrian, seperti tim pemandu sorak yang siap menonton pembantaian intelektual. Keluarga di sini bilang kamu bergerak di bidang konstruksi ya? Menarik sekali. Di Jakarta, saya sering menangani proyek pengadaan alat medis dengan kontraktor-kontraktor dari BUMN skala internasional. Kamu sendiri? Fokus di sub-bidang apa? Dan dari korporasi mana? Kok sepertinya saya agak asing dengan nama firma kamu di Asosiasi Nasional? Pertanyaan Adrian meluncur dengan nada manipulatif yang sangat halus namun berbisa. Itu adalah interogasi terstruktur untuk menelanjangi status sosial Bram di depan Eyang Noto dan Pak Baskoro yang baru saja bergabung di ruangan. Adrian ingin membuktikan bahwa pria bertato di depan Kalila ini hanyalah kuli jalanan kelas teri yang tidak punya likuiditas sosial untuk bersanding dengan seorang dokter spesialis. Kalila merasakan dadanya bergemuruh hebat, amarah medisnya siap meledak menghadapi kesombongan steril Adrian. Dia sudah membuka mulut untuk memotong perbincangan, namun tangan kiri Bram di bawah meja jati dengan sangat lembut menyentuh punggung tangan Kalila. Sebuah remasan hangat yang tak kasat mata namun masif, memberikan sinyal regulasi risiko agar Kalila tetap diam. Bram menyesap teh naskitelnya dengan gerakan yang sangat tenang, tidak terburu-buru. Wajah tegasnya tidak memancarkan ketakutan sedikit pun menghadapi provokasi dari sang dokter anestesi. Firma saya bergerak di bidang konstruksi infrastruktur sipil dan struktur beton bertulang, Mas Adrian. Suara Bram bergema tenang, mengunci seluruh perhatian ruangan. Kami fokus pada proyek-proyek fondasi sekunder dan jembatan penghubung di wilayah suburban. Skala perusahaan kami memang masih berupa perseroan terbatas mandiri, bukan BUMN multinasional. Jadi sangat wajar jika nama kami tidak terdeteksi di radar pengadaan alat medis rumah sakit elit tempat Anda bekerja. Bram berhenti sejenak, menatap Adrian lurus ke dalam manik matanya dengan senyum miring modusnya yang kini berubah menjadi sangat sinis terselubung. Di dunia konstruksi lapangan, kami tidak diukur dari seberapa sering nama kami muncul di koridor rumah sakit yang bersih, melainkan dari seberapa kokoh bangunan kami bertahan di atas tanah yang labil. Menangani fondasi semen dan besi pracetak membutuhkan kalkulasi fisik yang real, bukan sekadar memberikan dosis pembiusan, agar pasien tertidur dan mengabaikan realitas rasa sakit di bawahnya. Bukankah begitu, dokter? Skakmat verbal babak pertama. Atmosfer di ruang tengah joglo mendadak membeku seketika. Kalila menahan napasnya dengan rasa kagum intelektual yang luar biasa. Sindiran Bram begitu rapi, langsung menghantam profesi anestesi Adrian secara terselubung, menyamakan keahlian sang dokter dengan tindakan membius dan lari dari realitas, dibandingkan dengan ketangguhan nyata seorang kontraktor. Adrian tertegun. Wajah klimisnya mendadak memerah sempurna akibat serangan balik dari pria yang ia anggap kuli jalanan ini. Rahangnya mengeras, kacamata minusnya hampir melorot saat dia mencoba menyusun kalimat pertahanan baru. Tante Lastri berdehem canggung, buru-buru membetulkan letak konde mininya yang mendadak terasa miring akibat ketegangan udara. Sementara Joko hanya bisa melotot bingung karena tidak paham dengan istilah fondasi sekunder yang diucapkan Bram. Di sudut ruangan, Pak Baskoro tampak menyembunyikan senyum tipis di balik cangkir kopi hitamnya. Sementara Eyang Noto mengangguk-angguk pelan dari kursi rotannya. Sebuah indikasi restu sejati yang kian menguat bagi sang kontraktor. Kamu punya cara bicara yang cukup taktis untuk ukuran orang lapangan, Bram. Adrian membalas dengan suara yang agak meninggi, mencoba menutupi kekalahannya dengan nada meremehkan yang vulgar. Tapi dalam realitas sosial, pernikahan itu bukan cuma soal membangun jembatan di desa. Ini soal menyamakan level intelektual dan gaya hidup. Kalila ini dokter spesialis anak yang terbiasa dengan lingkungan ilmiah dan terukur. Saya ragu, apakah obrolan di meja makan kalian nanti tidak akan mengalami distorsi struktur kalau isinya cuma soal semen dan preman project? Kalila tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia memajukan tubuhnya, matanya berkilat marah siap meluncurkan diagnosis pemusnahan massal untuk ego Adrian. Namun, Bram mendadak berdiri dari kursinya.
Tubuh masifnya yang tinggi besar seketika memberikan bayangan intimidasi fisik yang mutlak, menenggelamkan postur jangkung steril milik Adrian yang masih terduduk di kursi jati. Level intelektual itu tidak ditentukan oleh gelar yang tertulis di atas papan nama praktik, Mas Adrian. Suara bariton Bram terdengar sangat berat, tegas, dan syarat akan dominasi dewasa seorang penyintas jalanan. Tetapi ditentukan oleh bagaimana seorang pria menghargai wanita di sebelahnya, tanpa perlu merasa terancam oleh pencapaian wanita tersebut. Kalila adalah seorang dokter yang mandiri dan cerdas, dan tugas saya bukan untuk memaksanya turun ke level saya, atau membawa dia ke gaya hidup Anda. Tugas saya adalah menjadi fondasi beton yang paling kokoh di belakang punggungnya, memastikan dia aman melangkah kemanapun dia mau tanpa takut jatuh. Bram menoleh ke arah Kalila, pandangan coklat gelapnya melembut dengan kehangatan nyata yang tak lagi bisa didefinisikan oleh kontrak materi. Mari Lila, kita permisi dulu ke halaman belakang. Eyang tadi minta saya untuk membantu memperbaiki porositas media tanam kapulaganya, bukan? Kalila berdiri dengan senyum kemenangan yang paling indah di wajahnya. Dia dengan sengaja menyusupkan jemari lentiknya ke sela-sela jari besar Bram, menggenggamnya erat dengan metode interlocking fingers, secara nyata di depan mata Adrian yang matanya hampir keluar karena syok. "Nggih mas, mari kita ke belakang," jawab Kalila lembut, membiarkan dirinya dituntun oleh sang kontraktor sewaan keluar dari ruang tengah, meninggalkan Adrian dan Tante Lastri yang membisu dalam kekalahan absolut di bawah bayang-bayang kegagalan diplomasi mereka sendiri. Di koridor belakang yang remang, barikade kontrak 22 juta rupiah milik mereka telah pecah berantakan, menyisakan keyakinan mendalam di hati Dr. Kalila bahwa kuli bertato di sebelahnya adalah satu-satunya struktur pelindung yang ia inginkan untuk selamanya.